Beri waktunya di sini dalam rangka memberikan berbagi dengan panjenengan lagi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dari kami pada periode kali ini. Pada kesempatan kali ini kami nanti akan berbagi tentang penyegaran best practice-nya penelitian tindakan sekolah yang biasa panjenengan laksanakan sesuai dengan tema Merdeka Belajar. Kemudian untuk materi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lulus Irawati, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan latihan sebentar Bapak Ibu. Kemudian ada contohnya dan kami masih membuka untuk klinis 2 kali lagi kalau panjenengan semua nanti sampai dengan produknya ada, kami masih bisa membuka untuk konsultasi dan diskusi. Bapak Ibu, acara ini memang terselenggara sesuai dengan programnya kami. Kemudian untuk kali ini kami ingin panjenengan semua ini di awal saja untuk foto bersama dulu, kemudian baru nanti acara inti lalu penutup. Jadi fotonya di depan, panjenengan semua kami mohon untuk maju ke depan untuk foto bersama dulu, lalu nanti acara inti dan penutup. Gitu J. Sekian, monggo bisa menempatkan diri di depan dulu untuk foto bersama sebelum materi dimulai. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat pada hari ini. Jadi sama seperti yang sudah disampaikan di awal oleh Bu Erli bahwa hari ini saya akan berusaha untuk berbagi sedikit Bapak Ibu karena saya tahu ini prosesnya agak lumayan panjang dan waktunya tidak banyak. Jadi saya akan berusaha semampu saya untuk menyampaikan ke Bapak Ibu detail atau poin-poin terpenting yang terkait dengan penelitian tindakan sekolah, maaf Bapak Ibu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Suparno terkait dengan best practice dan sebagainya. Jadi best practice itu biasanya kalau di bahasa Indonesia bisa disebut sebagai praktik baik gitu Bapak Ibu ya. Praktik baik itu artinya kegiatan atau praktik-praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru, lalu kemudian Bapak Ibu berusaha untuk merealisasikan dalam bentuk sebuah penelitian atau dalam bentuk sebuah tulisan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu disebut sebagai best practice. Nah, karena Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah kepala sekolah, maka jenis penelitian yang Bapak Ibu mestinya kerjakan terkait dengan best practice Bapak Ibu itu sudah tidak lagi disebut dengan penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak sedang berada dalam posisi mengajar di kelas, mengetahui apa yang ada di kelas, tetapi Bapak Ibu kepala sekolah cakupannya lebih besar lagi karena Bapak Ibu sudah mengarah ke pengawasan juga, mengarah ke manajerial juga, mengarah ke pengelolaan. Nah, jadi Bapak Ibu, bidang-bidang yang Bapak Ibu perlu lihat atau bidang-bidang yang perlu Bapak Ibu gunakan untuk best practice Bapak Ibu tentu saja terkait dengan kompetensi yang sesuai dengan kedudukan Bapak Ibu di saat ini, yaitu kepala sekolah, gitu Bapak Ibu. Baik, kita lihat sekarang di sini mengapa penelitian tindakan sekolah menjadi penting untuk Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kegiatan penelitian tindakan sekolah meliputi 2 hal utama. Yang pertama adalah problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja sistem pendidikan serta manajemen sekolah yang secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan mutu. Jadi Bapak Ibu, 2 hal inilah yang menjadi titik awal ketika Bapak Ibu ingin memutuskan apa yang akan menjadi tema
atau apa yang akan menjadi topik untuk Bapak Ibu kerjakan di penelitian tindakan sekolah gitu. Jadi karena kunci pertama adalah pemecahan masalah, maka Bapak Ibu mesti melihat dulu di sekeliling Bapak Ibu. Ada apakah gitu? Adakah sesuatu yang perlu Bapak Ibu kerjakan? Apakah ketika Bapak Ibu mengelola sekolah ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu baik atau ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu pecahkan? Ada di sana gitu. Nah, jadi idenya adalah memecahkan masalahnya Bapak Ibu. Kemudian peningkatan, artinya sudah ada, tetapi Bapak Ibu merasa sebagai tugas mengelola, mengawasi dan sebagainya, Bapak Ibu merasa bahwa ini perlu ditingkatkan gitu. Nah, yang sudah Bapak Ibu kerjakan misalnya baru sebatas sekian, lalu Bapak Ibu ketika berbicara atau ngobrol dengan kepala sekolah lainnya, Bapak Ibu belajar juga dari kepala sekolah lain misalnya. Oh, ada pendekatan khusus misalnya, ada cara khusus misalnya, mungkin mengelola seperti apa, atau mungkin ada trik-trik atau ada cara tertentu yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerjanya gitu. Kinerja apa? Bisa apa saja Bapak Ibu, mungkin gurunya, mungkin terkait dengan hubungan Bapak Ibu mengelola sekolah dengan dewan komite ya Bapak Ibu ya, maaf namanya bukan dewan tapi komite sekolah, kemudian dengan orang tua, dengan siswanya dan seterusnya. Jadi terkait dengan sistem pendidikannya. Kemudian penelitian tindakan sekolah memiliki peran sangat penting, yaitu membangun manajemen sekolah ke arah sekolah yang efektif. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada banyak kepala sekolah, ada banyak di antara Bapak Ibu melaksanakan penelitian tindakan sekolah, sebenarnya itu juga akan menjadi sebuah masukan untuk yang lainnya bahwa ini adalah temuan-temuan, ini adalah hasil penelitian yang bisa membantu untuk meningkatkan sekolah. Memberikan layanan prima kepada stakeholder. Jadi tidak perlu menunggu mendapat masukan dari stakeholder. Stakeholder itu siapa? Penggunanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin memiliki mitra atau Bapak Ibu memiliki rekanan yang biasa bekerja sama dengan Bapak Ibu sebagai pengelola sekolah dan sebagainya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak perlu kita menunggu untuk mendapat masukan, tetapi kita selalu berusaha untuk melihat ke dalam. Jadi apakah sudah efektif, apakah sudah berjalan dengan baik program-programnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, itu bisa diketahui dan bisa diukur dengan melalui melaksanakan penelitian tindakan sekolah Bapak Ibu. Jadi seperti mengevaluasi sekolahnya sendiri, membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kinerja sistem dalam mewujudkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan. Nah, saya rasa ini penting Bapak Ibu, karena apapun yang Bapak Ibu kerjakan di sekolah, saya yakin semuanya harus dikaitkan dengan visi misi. Jadi visi misi akan menjadi rujukan utama ketika Bapak Ibu mengecek apakah pengelolaan Bapak Ibu berhasil dengan baik, apakah cara Bapak Ibu berkomunikasi dengan guru dan siswa berjalan dengan baik atau tidak. Pasti hasilnya akan Bapak Ibu bandingkan atau disesuaikan dengan visi misi dan tujuan. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan penelitian tindakan sekolah Bapak Ibu, memperbaiki situasi sekolah saat ini, meningkatkan mutu input, proses dan output sekolah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dengan melalui kegiatan penelitian tindakan sekolah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan banyak informasi apa yang terjadi gitu. Kemudian ketika Bapak Ibu menerapkannya, Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Oh, ternyata apa yang sudah saya kerjakan selama ini berjalan dengan baik. Program-program kerja yang sudah dilaksanakan
memang betul sudah memenuhi persyaratan atau kurang dan seterusnya gitu. Jadi bisa dilihat dengan cara melaksanakan penelitian tindakan sekolah. Kemudian meningkatkan kinerja sekolah terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, produktivitas sekolah. Kalau ini mesti terkait dengan gurunya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat bahwa kenapa ya anak-anak ini nilainya rendah di mata pelajaran A gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu gali. Oh, ternyata gurunya mungkin kurang menguasai IT misalnya. Karena zaman sekarang semuanya serba terkait dengan teknologi. Nah, sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu? Perlu diteliti lebih mendalam, perlu dicari apa yang bisa membantu Bapak Ibu gurunya untuk meningkatkan kemampuannya di bidang IT. Nah, itu sudah bisa menjadi sebuah dasar pemikiran untuk memulai membuat penelitian tindakan sekolah Bapak Ibu. Nah, hasilnya nanti pasti akan bisa berkontribusi pada meningkatkan mutu kinerja gurunya, meningkatkan hasil belajar siswanya juga tentu saja. Lalu meningkatkan kemampuan profesional sebagai kepala sekolah. Ya, jadi sebagai kepala sekolah, jika Bapak Ibu terus-menerus melihat apakah yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu ada hasilnya, kemudian efektif atau tidak, secara otomatis Bapak Ibu itu berarti meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu disebut sebagai seseorang yang profesional, tentu saja pasti menjadi seseorang yang tidak berhenti di satu titik, tapi berusaha untuk mengikuti zaman gitu Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak update gitu Bapak Ibu, menyesuaikan dengan masanya. Zaman sekarang harusnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu juga berusaha untuk menyesuaikan. Maaf. Berikutnya, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, lalu membimbing guru dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti hasil penelitian tindakan sekolah. Nah, jadi hasilnya Bapak Ibu bisa di-share atau bisa dibagi ke guru Bapak Ibu, orang-orang di sekitar Bapak Ibu, dan itu bisa ditindaklanjuti. Jadi sebagai contoh tadi, ketika Bapak Ibu merasa bahwa hasil belajar anak-anak di sekolah di mata pelajaran A ternyata terkait dengan kinerja guru, setelah diteliti hasilnya memang menunjukkan perlu adanya peningkatan di kompetensi guru di bidang IT. Nah, itu ada tindak lanjut yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kemudian mengembangkan ilmu terapan atau praktis. Nah, tentu saja setiap penelitian itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan penelitian, Bapak Ibu itu pasti akan mendapat sebuah jawaban, sebuah ilmu yang bisa menjadi terapan, bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Ilmu itu apa sebenarnya? Jadi semacam serangkaian pernyataan juga, jadi sebuah teori gitu Bapak Ibu yang menyatakan bahwa oh ternyata ketika guru itu bisa seperti ini atau Bapak Ibu bisa mengelola seperti ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi hubungan-hubungan sebab akibat yang menyatakan teori itu bisa menjadi sebuah ilmu baru untuk Bapak Ibu. Nah, berikutnya, lalu karakteristiknya apa? Sekarang kita lihat adanya tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi tantangan atau melakukan inovasi. Jadi ada tindakan nyata Bapak Ibu. Bersifat kualitatif karena kita sedang membicarakan penelitian. Jadi di antara sekian banyak atau di antara jenis-jenis penelitian, jadi sebenarnya hanya ada dua jenis penelitian yang terbesar Bapak Ibu, kualitatif dan kuantitatif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Nah, kalau untuk PTS arahnya memang lebih ke kualitatif Bapak Ibu. Kualitatif itu lebih ke mendeskripsikan permasalahan dan berusaha untuk menjawab, mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara mendeskripsikan Bapak Ibu.
Lalu bagaimana dengan kalau ada angka-angka? Apakah diperbolehkan? Angka-angka tetap bisa digunakan. Jadi meskipun dengan data kuantitatif, misal nilai siswa, tetapi Bapak Ibu tetap bisa menggunakannya atau menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata. Jadi tidak berbentuk seperti menggunakan rumus-rumus gitu Bapak Ibu. Jadi cukup dengan mendeskripsikan. Arti nilai 90 itu artinya apa? Arti nilai 70 itu artinya apa? Itu perlu dideskripsikan secara tertulis. Tidak perlu menggunakan angka yang misalnya hasilnya menjadi tidak signifikan dan seterusnya. Kita tidak membicarakan di situ kalau untuk penelitian tindakan sekolah. Kemudian didasarkan pada masalah atau tantangan yang dihadapi kepala sekolah. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu menginginkan mau melaksanakan penelitian tindakan sekolah? Yang pertama, Bapak Ibu mempertanyakan dulu, melihat di sekitar Bapak Ibu, apakah hal-hal yang sudah saya luncurkan sebagai program kerja itu benar-benar berjalan dengan baik? Apakah tindakan saya meminta guru seperti ini itu bisa dinyatakan sebagai tindakan efektif atau tidak? Nah, itu adalah mencari sebuah permasalahan dan tantangan yang ada di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Maka itu akan menjadi sebuah dasar atau karakteristik dari penelitian tindakan sekolah. Ada perubahan positif pada kepala sekolah dan sekolahnya, jelas. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil atau melaksanakan penelitian tindakan sekolah, tentu saja hasil itu nanti bisa berkontribusi langsung, bisa membawa dampak langsung untuk diterapkan di sekolahnya Bapak Ibu. Dan pasti ada perubahan. Karena ketika penelitian tindakan, Bapak Ibu itu memiliki semacam indikatornya. Jadi ketika belum berhasil, Bapak Ibu akan mencoba lagi di siklus berikutnya, didasarkan dari kekurangan yang Bapak Ibu temukan dari siklus yang pertama. Nah, secara otomatis pasti akan ada perubahan secara langsung. Lalu kemudian penelitian dilakukan secara kolaboratif antara peneliti bersama sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, pengawas, siswa maupun pihak-pihak lain yang terkait. Kolaboratif itu berarti Bapak Ibu perlu melibatkan orang lain. Jadi meskipun Bapak Ibu sebagai kepala sekolah menjadi penelitinya akan sangat bias kalau Bapak Ibu sendiri yang menentukan semuanya. Maka Bapak Ibu harus berkolaborasi dengan orang lain sebagai kontrolnya, gitu Bapak Ibu. Jadi sebagai kontrol, sebagai orang yang bisa Bapak Ibu mintain pendapat. Jadi tidak berdiri sendiri Bapak Ibu yang nanti meneliti kinerjanya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sedangkan Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu sendirian sebagai peneliti. Nah, nanti kan jadi bias ya Bapak Ibu ya, dijawab-jawab sendiri, dinilai-nilai sendiri, jadinya seperti itu. Maka perlu adanya kolaborasi. Berikutnya, peneliti juga bertindak sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Jadi refleksi ini adalah salah satu urutan yang Bapak Ibu perlu kerjakan di dalam penelitian tindakan penelitian tindakan sekolah. Setiap siklus memiliki 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau evaluasi, dan refleksi. Jadi ini penahapannya Bapak Ibu ketika melaksanakan penelitian. Jumlah siklus tergantung pencapaian tujuan penelitian tindakan sekolah. Jika satu siklus belum mencapai tujuan, maka dapat dilanjutkan siklus kedua. Jadi keputusan untuk saya lanjutkan. Tidak apa-apa, saya punya ceritanya. Ya, jadi Bapak Ibu, keputusan untuk menggunakan atau untuk melanjutkan
menentukan siklus 1 atau siklus 2 dan seterusnya itu tidak didasarkan pada keinginan semata. Artinya gini, kok kayaknya nggak enak ya kalau cuma 1 siklus, kok kayaknya nggak enak ya kalau cuma 2 siklus gitu. Jadi dasarnya bukan enak tidak enak, suka tidak suka, tetapi dasarnya adalah Bapak Ibu perlu melihat kembali dari siklus pertama apakah sudah berhasil, apakah sudah tercapai. Nah, dasar untuk menentukan apakah sudah tercapai atau belum, Bapak Ibu perlu menentukan sebuah indikator, namanya indikator keberhasilan. Jadi, ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan kegiatan A dengan capaian Z misalnya, nah apakah ketika dilaksanakan capaian Z-nya itu sudah terlampaui atau belum? Sudah masuk ke garisnya atau belum? Jika belum, maka Bapak Ibu perlu melanjutkannya masuk di siklus 2. Jadi, ketika Bapak Ibu menjawab alasannya atau memberi alasannya kenapa kok harus siklus 2 dan seterusnya, Bapak Ibu perlu menjelaskan bahwa ketika siklus 1 ada sesuatu yang belum tercapai. Apa? Bapak Ibu harus mengidentifikasikannya. Lalu kemudian baru dilanjutkan ke siklus 2. Jadi siklus 2 perlu dipersiapkan perbaikannya didasarkan pada siklus 1. Seperti itu. Baik, kemudian tidak ada rumusan hipotesis karena penelitian tindakan sekolah tidak untuk menguji hipotesis. Ya, jadi di awal tadi sudah disampaikan bahwa karakteristik dari penelitian tindakan sekolah itu bersifat kualitatif. Maka ketika bersifat kualitatif, Pertanyaan ini pada Bapak Ibu sendiri sebagai kepala sekolah. Ini adalah cara untuk melakukan evaluasi Bapak Ibu. Dari sana Bapak Ibu akan bisa mendapat jawabannya dan Bapak Ibu bisa memilih untuk dijadikan topik penelitiannya. Misal, apa yang sedang terjadi dengan manajemen sekolah yang saya pimpin? Nah, Bapak Ibu mencoba untuk melihatnya. Lalu apa ada aspek-aspek penting dari manajemen sekolah saya yang perlu ditingkatkan? Bapak Ibu mencoba untuk mengevaluasi di sekitar. Apa ada masalah yang perlu dipecahkan dengan manajemen sekolah yang saya pimpin? Tentu saja ketika mempertanyakan seperti ini pada diri sendiri harus dengan sangat jujur ya Bapak Ibu ya. Saya yakin kita itu sebenarnya bisa menilai dan bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan di perencanaan. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya indikator keberhasilan, Bapak Ibu tidak punya dasar. Bapak Ibu tidak punya rujukan. Yang mau dituju itu yang mana? Maka Bapak Ibu perlu memiliki rumusan indikator keberhasilan. Kemudian rumusan langkah-langkah kegiatan penyelesaian, lalu identifikasi warga sekolah dan pihak-pihak terkait. Ini berarti yang mau diteliti itu siapa sebenarnya dan untuk siapa. Identifikasi metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika observasi? Nah, observasi dilaksanakan sepanjang jalan, sepanjang Bapak Ibu melaksanakan penelitian. Cukup lama. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk menganalisisnya, untuk mengecek apakah ada hal-hal yang perlu ditanyakan secara langsung. Proses untuk menanyakan secara langsung itu disebut sebagai wawancara. Untuk mengecek Bapak Ibu, apakah ketika observasi itu betul-betul sesuai dengan yang dimaksud atau tidak. Karena kadang-kadang kalau observasi itu hanya perasaan kita aja ya Bapak Ibu ya. Oh kayaknya ini oke. Oh kayaknya ini tidak oke. Nah, untuk mengecek apakah itu oke atau tidak oke, Bapak Ibu perlu melakukan interview. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Nah, jadi sebagai peneliti kita juga tidak boleh hanya percaya kata-kata, tetapi kita juga perlu bukti data-data yang berupa dokumen.
Jadi ketika Bapak Ibu mewawancarai gurunya misalnya, gimana anak-anak ini senang tidak belajar di dalam kelas? Oh senang gitu. Tapi Bapak Ibu tidak boleh percaya 100%. Bapak Ibu perlu cek pada dokumennya. Bukti mereka senang mungkin nilainya bagus, mereka tepat waktu menyelesaikan tugas-tugas gitu. Nah, itu adalah sebuah bukti. Maka ketika digabungkan antara observasi, interview atau wawancara dan dokumen, itu akan membuat satu garis lurus sesuai. Nah, itu metode pengumpulan data Bapak Ibu. Lalu kemudian penyusunan instrumen pengamatan dan evaluasi. Nah, instrumen pengamatan artinya kalau Bapak Ibu mengobservasi tanpa ada daftarnya, Bapak Ibu itu kayak ngelamun gitu ya jadinya ya Bapak Ibu ya. Jadi misal saya itu sebenarnya mau mengobservasi apa ya, yang saya mau lihat itu apa ya, maka terlebih dahulu tentukan apa yang mau Bapak Ibu lihat. Tentu saja apa yang mau Bapak Ibu lihat itu terkait dengan menjawab perumusan masalahnya. Nah, jadi Bapak Ibu buat sebuah daftar. Nanti daftarnya tinggal dicentang aja. Kalau Bapak Ibu mendapatkan temuan yang menarik, Bapak Ibu tulis di bawahnya. Daftarnya seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk mempermudah agar ketika Bapak Ibu itu mengobservasi orang, itu tidak saya kok bingung ya, yang mau saya lihat itu apa sebenarnya. Semuanya dianggap penting gitu. Tapi intinya yang terpenting adalah harus disesuaikan dengan urusan masalah. Berikutnya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, lalu identifikasi fasilitas yang dibutuhkan. Baik, itu adalah perencanaan. Lalu pelaksanaannya, apakah ada kesesuaian antara rencana tindakan dengan pelaksanaannya? Hal-hal apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah menghadapi tantangan? Bagaimana cara melaksanakan tindakan untuk memecahkan? Apakah tindakan yang dilaksanakan telah terarah pada pencapaian tujuan atau belum? Lalu seberapa besar pelaksanaan tindakan melibatkan warga? Apa peran masing-masing warga sekolah? Nah, artinya Bapak Ibu, ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab dan dibentuk realitanya dalam sebuah langkah-langkah pelaksanaannya. Jadi apa yang akan dilakukan di awal? Dasarnya akan seperti apa? Siapa yang akan terlibat di dalamnya? Kapan akan melaksanakannya? Nah, jadi itu adalah pelaksanaannya. Pengamatan menggunakan instrumen berisi indikator-indikator proses tindakan. Nah, jadi proses observasi tadi bisa masuk di sini Bapak Ibu. Masuk di dalam pengamatan dan evaluasi. Lalu evaluasi adalah proses penetapan hasil pelaksanaan tindakan berdasarkan indikator tujuan penelitian tindakan sekolah yang sudah ditetapkan. Jadi dasarnya adalah indikatornya. Lalu indikatornya apa? Jadi indikator keberhasilan tadi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengevaluasi apakah pelaksanaannya itu berhasil atau tidak, sudah dijalankan dengan tepat atau tidak, mari kita evaluasi, kita lihat berdasarkan pada indikator keberhasilan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan refleksi. Nah, ini refleksinya dilakukan terhadap proses atau hasil pelaksanaan tindakan dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki rencana tindakan pada siklus berikutnya. Jadi di refleksi itulah Bapak Ibu mulai menentukan mau berhenti di siklus 1 atau melakukan siklus 2. Tidak bisa secara otomatis langsung saya mau 3 siklus, belum bisa juga. Yang bisa dilakukan dari siklus kedua. Jika siklus 1 masih belum berhasil, berarti lanjut ke siklus 2. Nanti dari siklus 2 kita mulai lagi dari awal, perencanaan lagi, kemudian dievaluasi lagi, baru direfleksi, ditentukan mau stop di siklus 2 atau mau lanjut lagi di siklus 3. Berarti kalau siklusnya ada 3, maka alur mulai dari perencanaan dan
sebagainya diulang lagi. Iya, betul Bapak Ibu. Diulang lagi. Jadi siklus 1 dimulai dari perencanaan ini dan seterusnya sampai refleksi. Ternyata di refleksi perlu siklus 2. Mulai lagi dari pertama, perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan dan seterusnya sampai refleksi. Dari refleksi ternyata belum berhasil, maka dinaikkan lagi ke siklus 3 dan seterusnya. Sampai peneliti atau Bapak Ibu benar-benar melihat bahwa sudah terjadi perubahan dan sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu di dalam indikator keberhasilan. Itu Bapak Ibu. Idenya dari penelitian tindakan sekolah itu seperti itu. Maka kenapa tadi itu dinyatakan di awal ada pemecahan masalah, ada perubahan yang terjadi pada saat terjadinya penelitian tindakan sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya tahu hari ini Bapak Ibu tidak mungkin atau belum mungkin belajar menulis proposal, tapi setidaknya nanti kalau di rumah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu sudah punya urut-urutannya. Jadi ini adalah formatnya ketika Bapak Ibu menyusun proposal, berbentuk proposal saja, ada judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan, prosedur pemecahan dan hipotesis tindakan, tujuan dan penggunaan, kemudian kajian pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian. Kalau ini adalah sebuah proposal yang diusulkan untuk didanai, maka Bapak Ibu bisa menambahkan poin nomor 9, yaitu pembiayaan. Tapi jika tidak, Bapak Ibu boleh skip alias dibuang aja. Lalu personalia penelitian, siapa saja orang-orangnya yang terlibat, dan terakhir tentu saja daftar pustaka. Nah, ini adalah laporannya Bapak Ibu. Ketika proposalnya sudah jadi, maka Bapak Ibu pasti akan diminta untuk membuat laporan. Kalau laporan berarti harus ada bab-babnya Bapak Ibu. Bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Bab 1 berisi bab pendahuluan, ada latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan. Jadi hampir sama dengan proposal tadi. Beberapa bisa dimasukkan langsung di sini. Ada tujuan penelitian juga. Pertanyaan penelitian ini sama seperti rumusan masalah Bapak Ibu. Lalu terakhir adalah manfaat hasil penelitian. Manfaat itu seperti apa? Manfaat itu kalau Bapak Ibu bingung menjawabnya, membayangkan Bapak Ibu. Jadi seandainya hasil penelitian Bapak Ibu ini sudah selesai, manfaatnya itu untuk siapa saja dan apa saja. Nah, silahkan ditulis di dalam manfaat penelitian sini. Lalu bab 2 itu adalah kajian teori. Nah, di dalam kajian teori Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan secara teoritis apa yang menjadi landasan Bapak Ibu untuk meneliti. Biasanya terkait dengan kata kunci yang ada di judul penelitiannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneliti kemampuan manajerial gitu ya Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu juga harus membicarakan kata kunci tersebut di dalam kajian teorinya. Sebagai contoh, misal manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah ini nanti Bapak Ibu jelaskan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan itu bagaimana caranya? Itu apa sebenarnya? Lalu bagaimana proses melaksanakannya? Jika Bapak Ibu membutuhkan, bukan jika ya, Bapak Ibu pasti akan membutuhkan referensi. Maka Bapak Ibu jangan lupa ditulis. Ingat, tadi saya mendengar beberapa Bapak Ibu bilang yang sudah pernah buat tapi terkena ganjal karena masalah plagiasi. Nah, ada tipsnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau terkena plagiasi tinggi, ketika Bapak Ibu menulis kajian teori atau di bagian pendahuluan, Bapak Ibu kalau mau mengutip, kutiplah secara tidak langsung. Mengutip secara tidak langsung itu artinya apa? Dibaca dulu yang mau dikutip, lalu kemudian buatkan kata-kata sendiri versinya Bapak Ibu, dan jangan lupa sebutkan siapa yang menulis. Jadi tidak seperti zaman dulu ya Bapak Ibu ya,
Misal Bapak Ibu mau 1 lembar yang dikutip, terus Bapak Ibu pindahkan, jelas itu akan menyumbang plagiasi tinggi. Kenapa? Karena Bapak Ibu memindahkan apa yang sudah ada, langsung nggak pakai dibuat kata-kata sendiri, tidak pakai dibuat intisari, langsung dipindah. Itu jelas akan menimbulkan plagiasi. Karena sudah terkenali Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang gitu. Jadi caranya gitu. Cara paling aman adalah buat kutipan tidak langsung, dibaca dulu, lalu dipindahkan pakai kata-kata Bapak Ibu sendiri, dan jangan lupa sebutkan namanya yang Bapak Ibu kutip. Tapi kan saya pakai kata-kata sendiri Bu. Meskipun pakai kata-kata sendiri, ide yang Bapak Ibu masukkan ke dalam tulisan Bapak Ibu itu bukan miliknya Bapak Ibu. Maka harus ditulis, wajib ditulis. Itu untuk menghindari plagiasi. Gitu. Jadi kalau memang plagiasinya yang diminta di bawah 20%, berarti Bapak Ibu benar-benar harus hati-hati. Gitu. Berikutnya bab 3. Nah, bab 3 adalah prosedur penelitian tindakan. Karena namanya penelitian tindakan sekolah itu sudah dinyatakan secara jelas jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan sekolah Bapak Ibu, maka di sini judulnya langsung prosedurnya ya Bapak Ibu ya, alurnya langsung. Jadi Bapak Ibu sebutkan waktu dan tempat penelitian. Lebih baik kalau Bapak Ibu buat tabel juga, jadi tabel waktu. Kemudian sumber datanya siapa? Yang mau diteliti itu siapa? Jika Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu mau meneliti manajerialnya Bapak Ibu, nah itu akan terkait dengan siapa saja yang ada di dalam sekolah itu, guru, siswa, pendik, semuanya Bapak Ibu harus sebutkan sebagai sumber datanya. Lalu prosedur penelitian tindakan. Nah, prosedurnya berarti yang siklus tadi ya Bapak Ibu. Lalu teknik pengumpulan data yang tadi saya sampaikan, karena ini fokusnya lebih ke penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya pakai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi 3 ini. Lalu proses pengumpulan data, prosesnya itu berarti Bapak Ibu diminta untuk menceritakan bagaimana caranya. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Pengumpulan datanya berbentuk kualitatif, maka analisis datanya juga pasti berbentuk kualitatif. Baik, nah ini bab 4. Bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi yang poin A berisi hasil penelitian. Hasil penelitian bagaimana cara menceritakannya? Karena rumusan masalahnya Bapak Ibu itu terkait dengan siklus, berarti Bapak Ibu menceritakan di sini hasil penelitiannya ya disesuaikan. Siklus 1 diceritakan detil. Ngapain aja di siklus 1 itu? Lalu kalau memang ada siklus 2, berarti yang berikutnya lagi adalah siklus 2. Ngapain di sana? Termasuk hasil wawancara yang Bapak Ibu dapatkan dari sumber datanya Bapak Ibu itu juga bisa diceritakan di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pisahkan di dalam hasil penelitian, menceritakan tentang siklusnya, lalu yang berikutnya menceritakan hasil wawancaranya. Atau bisa juga ketika Bapak Ibu menjalani siklus tersebut sambil menjelaskan apa yang terjadi di sekolah, Bapak Ibu memasukkan wawancaranya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan wawancara selain observasi. Jadi hasil penelitian bebas Bapak Ibu boleh menatanya sendiri. Yang pasti Bapak Ibu harus menjelaskannya menggunakan siklus. Lalu pembahasan. Nah, pembahasan ini Bapak Ibu, pembahasan itu adalah perasan. Jadi hasil penelitiannya itu diperas dulu, lalu diinterpretasikan. Hasil dari interpretasi hasil penelitian itu disebut dengan pembahasan. Poin demi poin hasil perasan hasil penelitian itu Bapak Ibu jelaskan, Bapak Ibu bahas di dalam pembahasan, lalu dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang relevan
atau yang sejenis dengan penelitian Bapak Ibu. Nyarinya di mana ya Bu? Gampang, nanti saya beritahu caranya. Nyarinya biasanya di artikel penelitian Bapak Ibu. Artikel penelitian itu di jurnal berarti. Bab 5 terakhir simpulan dan saran. Biasa Bapak Ibu ya, simpulannya apa? Kesimpulan itu bisa jadi sesuatu yang Bapak Ibu summary, Bapak Ibu ringkas dari hasil penelitian Bapak Ibu. Atau bisa juga Bapak Ibu menyampaikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru misalnya Bapak Ibu temui di dalam penelitian Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu masukkan ke dalam simpulan. Nah dari sana Bapak Ibu boleh tambahkan saran-saran. Atau misal Bapak Ibu merasa bahwa ada keterbatasan gitu, ada keterbatasan dalam penelitian Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu katakan di simpulannya. Nanti berdasarkan dari keterbatasan penelitian Bapak Ibu, beda ya Bapak Ibu ya, antara pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian. Pembatasan itu dilakukan di awal. Jadi dari awal, biar penelitiannya Bapak Ibu tidak kemana-mana, harus dibatasi. Itu disebut dengan pembatasan penelitian. Sedangkan keterbatasan penelitian, itu ketika sudah berjalan, Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu tidak mampu menjangkau yang lebih banyak lagi misalnya. Maka Bapak Ibu punya keterbatasan sebagai peneliti. Nah, keterbatasannya Bapak Ibu itu disebut sebagai keterbatasan penelitian. Nah, Bapak Ibu boleh sampaikan di sini di kesimpulan. Karena waktunya tidak panjang, tidak ada biaya yang cukup besar dan seterusnya, data juga tidak terlalu banyak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nyatakan di sini, kalau nanti bisa dijadikan saran. Saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dasarnya dari keterbatasan penelitian. Kemudian daftar pustaka, terus lampiran. Lampiran itu berisi apa? Berisi data-data yang sekiranya sangat teknis Bapak Ibu. Artinya itu ya kolom-kolom dan sebagainya itu akan sangat mengganggu kalau diletakkan di dalam. Jadi lebih baik kalau di dalam bab itu Bapak Ibu memberi penjelasan yang kotak-kotak tabel dan sebagainya besar-besar. Kalau tidak terlalu dibutuhkan, letakkan saja di lampiran. Karena itu bisa membantu dan mendukung datanya. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Saya pilihkan 2 contoh. Saya ambil ini ya. In-house training berkala dalam rangka meningkatkan kemampuan guru mengaplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran mengajar di titik-titik di sekolah apa? Terserah. Nah, karena PTS tadi sudah saya sampaikan memecahkan masalah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus membayangkan bahwa ada permasalahan yang dibawa di sini, ada obat yang Bapak Ibu tawarkan. Itu kuncinya di sana. Jadi permasalahannya ada di mana? Ada di kemampuan guru mengaplikasi teknologi informasinya. Itu permasalahan yang Bapak Ibu lihat pada gurunya Bapak Ibu. Lalu kira-kira harus diobati apa ya? Nah, Bapak Ibu menawarkan in-house training berkala. Ini adalah obatnya. Caranya begitu Bapak Ibu. Jadi ada permasalahan dulu, ada solusi yang Bapak Ibu tawarkan, ada obat yang Bapak Ibu tawarkan. Lalu Bapak Ibu susun dalam bentuk judul seperti ini. Jadi ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk meneliti. Jadinya fokus nanti. Yang kedua, program reward bagi guru dengan pembelajaran inovatif di mana kok tulisannya begini ya? Maaf, ini dibuang aja Bapak. Dalamnya nggak usah nih Bapak Ibu. Untuk peningkatan atau dalam peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Nah, jadi Bapak Ibu melihat bahwa guru saya
siswa jadi seneng pelajaran karena pembelajarannya itu menarik dan seterusnya. Kira-kira biar mereka ini stay di sana, artinya mempertahankan untuk tetap inovatif, biar besok-besok itu semangat jadi inovatif, saya harus ngapain ya? Bapak Ibu menawarkannya dengan program reward, memberi penghargaan. Nah, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang Bapak Ibu jadikan, oh ini kayaknya ini tuh harus dipertahankan, harus ditingkatkan. Jadi kan tadi topik permasalahannya itu memang ada masalah, atau memang Bapak Ibu sedang ingin meningkatkan. Nah, kalau yang pertama ini mungkin ada permasalahan terkait dengan teknologi TI-nya. Yang kedua ini sudah inovatif gitu, tapi bagaimana caranya mempertahankan biar gurunya tetap bahagia, kita kasih reward. Yang biasanya kemarin nggak dikasih apa-apa, tapi mereka tetap inovatif. Nah, apalagi kalau dikasih reward gitu. Jadi jadikanlah ide penelitian tindakan sekolah. Lanjut, maka rumusan masalahnya Bapak Ibu, karena rumusan masalah dalam PTS itu adalah ada masalah, lalu diberikan solusi atau obatnya, maka rumusan masalahnya jadi seperti ini. Apakah in-house training berkala dalam rangka meningkatkan guru dan seterusnya? Kayaknya kurang. Oke, bisa Bapak Ibu. Apakah in-house training berkala dan dapat meningkatkan, harusnya gitu. Maaf ya Bapak Ibu, akibat mengetik malam hari. Baik, saya lanjutkan. Jadi apakah yang masalah berkala dapat meningkatkan dan seterusnya. Kemudian apakah program reward bagi guru dan seterusnya dapat meningkatkan kualitasnya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, cara menyusunnya kalau seperti ini disesuaikan dengan judulnya, itu akan menjadi lebih konsisten Bapak Ibu dan akan mempermudah Bapak Ibu untuk mengidentifikasi mana obatnya, mana masalahnya. Kalau Bapak Ibu menyusunnya seperti ini. Nah, ini PR, tugas berarti harus pakai kertas. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memutuskan judul penelitiannya Bapak Ibu itu apa, ada baiknya Bapak Ibu memang melakukan yang disebut dengan tinjauan pustaka. Atau kalau kami itu biasanya, yuk kita mereview artikel-artikel penelitian dulu, artikel-artikel penelitian yang sejenis. Selain Bapak Ibu juga memutuskan sendiri, memikirkan sendiri permasalahan apa yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Itu akan jauh lebih baik. Jadi langkah awal sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah memiliki kegelisahan permasalahan yang ada di sekolah, itu sudah punya. Nah, itu ditentukan dulu kalau ada. Lalu setelah itu Bapak Ibu menggunakan permasalahan yang Bapak Ibu membuat Bapak Ibu galau tadi, dipakai sebagai kata kuncinya, kata kunci untuk melakukan identifikasi pencarian literaturnya. Kemudian temukan literatur tentang suatu topik. Saya duduk ya, nggak apa-apa kan saya duduk. Karena saya perlu menunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana cara mencari pustakanya Bapak Ibu.
Saya beri contoh misalnya tadi itu tentang apa Bapak Ibu? Penelitiannya. Atau saya pakai kemampuan manajerial gitu ya Bapak ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari seperti ini dijadikan sebagai kata kunci. Lalu kemudian kita scroll, kita lihat. Nah, biasanya kalau ada tulisan media peneliti seperti ini Bapak Ibu, di situ mungkin ada. Ternyata betul Bapak Ibu. Dari mana kita bisa tahu kalau ini artikel dan bagaimana kita bisa tahu bahwa ini bisa dibaca dan bisa dikutip? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus pastikan dulu. Nah, ini adalah nama jurnal. Jadi syarat untuk bisa mengutip artikel, Bapak Ibu perlu cek dulu nama jurnalnya jelas atau tidak. Jurnal Administrasi Pendidikan. Oke, jelas. Volume sekian-sekian, nomor sekian-sekian, tahun sekian. Berarti ketika Bapak Ibu menginginkan untuk mengutip artikel ini, Bapak Ibu boleh lakukan. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 2017 ini tahun yang Bapak Ibu gunakan. Lalu kemudian Devi Damayanti ini adalah nama penulisnya. Saya beri gambar ya Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menulisnya dengan cara nama belakang. Setiap kali Bapak Ibu sudah menyebut nama belakang, jangan lupa kasih tahunnya. Baru kemudian Bapak Ibu lanjutkan dengan kata-kata sendiri. Kata-kata sendiri berdasarkan pada apa? Kita kembali lagi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kalau dia memiliki metode penelitian seperti ini, berarti artikel ini adalah artikel penelitian. Karena hanya artikel penelitian yang memiliki metode penelitian. Kalau bukan metode penelitian, kalau bukan artikel penelitian, dia nggak punya. Lalu apakah yang boleh dikutip? Yang Bapak Ibu boleh kutip hanya hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitian ini saja yang boleh Bapak Ibu kutip. Pendahuluan tidak boleh. Penyebab plagiasi tertinggi adalah ketika Bapak Ibu mengutip di sini di pendahuluan ini. Saya beri contoh, misal ini kan, misal Bapak Ibu tuh pengen tulisannya Hoika Miskel ini, tapi Bapak Ibu nggak mau mencari, udah yang ada aja, maka Bapak Ibu akan mengambil ini, jadinya begini. Ini yang akan menyebabkan Bapak Ibu itu plagiasi. Kenapa? Langsung mengambil dari tulisan online lagi. Nah terus Kalau saya mau, apa yang mau saya lakukan? Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan tulisannya mau Miskel ini, maka Bapak Ibu harus ke daftar pustaka. Bapak Ibu perlu ke daftar pustaka ini, lalu kemudian Bapak Ibu lihat sendiri, cari sendiri. Oh ternyata bukunya adalah Educational Administration. Ya sudah, baca. Yang mana
di hasil penelitian Bapak Ibu bisa melihat ini. Oh ternyata hasil penelitian yang Damaya ini menyatakan bahwa kemampuan manajemen sekolah-sekolah itu menjadi 4 generasi dan mengelola nilai sebesar ini. Ini kan panjang ya Bapak Ibu. Atau kalau enggak itu kan banyak hasil penelitian. Bapak Ibu mau menceritakannya itu tidak satu, tapi mau menceritakannya itu diringkas jadi satu. Maka Bapak Ibu harus menggunakan kata-kata. Jadi tidak bisa sebanyak setengah halaman tulisan ini langsung Bapak Ibu copy, langsung Bapak Ibu baca. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Nanti yang terjadi jadi 25 atau 50. Biasanya kalau plotnya langsung apa yang lagi plot dan itu mesin itu bisa mengenali Bapak Ibu. Dia akan mengenali Bapak Ibu itu mengambil dari mana, tulisannya siapa, jurnalnya siapa, mesinnya siapa. Ini jelas kan Bapak Ibu. Iya kan? kewenangan. Jadi agak ngeri memang Bapak Ibu. Yang benar, pakai sendiri, diolah sendiri, dimasukkan. Oh berat ya. Dia bilang berat sih sebenarnya enggak. Kalau mau mulainya memang berat. Karena kami Bapak Ibu yang lama tidak terbiasa, kalau mau mulai lagi lebih berat. Tapi kalau sudah jalan, tahu semua. Oke, lanjut. Nah, ini caranya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh mencari cara sendiri. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tahu jurnal tertentu, Sarangan kayaknya Lalu
Ya ini Bapak Ibu, kami punya permasalahan di SD. Sekarang bahasa Jawa itu kan semakin pudar. Maka ini saya membuat judul penggunaan bahasa itu apa, kemudian seterusnya nanti mengikuti ini terus. Nah, mestinya saja tadi disuruh membuat klik metrik itu sangat, memang untuk IT saya tidak begitu Bu. Nanti kalau membuat nanti sendiri insya Allah bisa. SD itu punya masalah apa? Ya nakat, banyak sekali. Kemarin dari CPNS itu yang waktu CPNS itu banyak permasalahan itu ternyata di SD. Nah itu dia nakat. Nah itulah yang namanya menjadi program tadi yang dinamakan penelitian sekolah. Kita meningkat bukan BTK ya, tadi saya mengatakan BTK tapi sekarang penelitian sekolah bukan kelas. Monggo. Setidak-tidaknya membuat Bapak Ibu seperti saya ini nanti biar dikumpulkan Bu Erik sama Bu Yunus itu sebagai bahan kita. Kalau hari ini nanti tidak selesai, kita gampang nanti waktu raker kita undang lagi, begitu. Nanti waktu raker kita undang lagi. Insya Allah nanti bisa paham di sana. Sekolah guru boleh, gurunya. Ya. Pak, saya kembali ke ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mulai mempertanyakan sendiri atau Bapak Ibu juga ini adalah areanya Bapak Ibu. Jadi misal kalau Bapak Ibu memilih area nomor 1 perencanaan dan pengembangan sekolah. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi dulu perencanaan dan pengembangan di sekolah Bapak Ibu itu apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan atau lakukan. Nah, apakah ada sebuah permasalahan di bagian sana atau ada yang perlu ditingkatkan? Itu bisa menjadi pilihan untuk disebut sebagai topik atau tema untuk penelitian. Maaf, saya balik lagi ya, saya mau memberi komentar biar Bapak Ibu yang lain juga besok. Nah, jadi Bapak Ibu, ini idenya menarik Pak, ini Pak, tinggal kita pola sedikit aja. Nah, jadi saya bisa membayangkan Pak bahwa bahasa Jawa ini memang lama-lama tergeser ya Pak, baik di sama di kota itu sama. Nah, berarti bayangan saya Pak, ini adalah mencoba untuk membiasakan kembali. Bukan berarti menggunakan kembali karena kenapa? Anak-anak kita pada dasarnya mereka menggunakan, tetapi mereka itu sudah mulai terhubus alias sudah mulai tidak terbiasa. Maka mungkin ini akan menjadi menarik jika dengan langsung memilih membayangkan apa ya Pak, sebuah tindakan nyata, sebuah obat ini. Karena tadi saya menyebutnya ada permasalahan dan ada perlu obatnya ya. Kira-kira obat apa yang bisa panjenengan tawarkan untuk meningkatkan si keterampilan bahasa Jawanya anak-anak ini? Misal pembiasaan membaca dongeng bahasa Jawa. Misal saya dengar tadi kan Bapak nulis bahasa Jawa Bapak? Oh, nanti pembiasaan membaca dongeng bahasa Jawa dengan Sabtu. Nah, nanti ini bisa menjadi cara, jadi pembiasaan inilah yang akan merubah ya, yang akan merubah keterampilannya anak-anak ya. Itu Pak. Ini kalau mau lebih hits lagi Pak, jangan cuma SD Syokong Pak, karena jenengan adalah ketua kelompok K3S. Ini bisa Pak misalnya. Ini Bapak Ibu kalau mau lebih hits lagi, istilahnya apa Pak? Rayon atau gugus. Jadi bisa saja ini SD 1 gugus. SD gugus apa? Gugus Sampok. Jadi kalau
Oh iya, saya ini kan sebenarnya Iki aneh. Kayak gitu. Dan judul iki ngomong iki permasalahan. Iki obat. Terima kasih atas waktunya. Untuk MPDS, saya tadi menyebutkan semua apa yang diberikan, bahwa itu adanya suatu langkah-langkah adanya siklus-siklus. Contoh seperti saya mungkin di sini sekolah saya, contoh ya, ini mungkin itu apakah nanti juga ada siklusnya. Yang pertama contohnya ada masalah bahwa setiap anak itu dalam waktu mengerjakan ada perintah dari seorang guru. Itu ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Mungkin atau mungkin mendengarkannya atau mungkin tidak. Istilahnya anak setiap anak ada yang mengerjakan dan tidak. Kemudian hal ini apakah Bapak Ibu guru itu dalam menyampaikan perintahnya itu kurang jelas atau tidak? Tidak tahu. Tapi di sini saya ambil kesimpulan bahwa nanti penelitian kalimat imperatif atau perintah guru dalam pembelajaran dalam kelas 5, guru kelas 5 dalam pembelajaran 51 SD tingkat 1. Secara otomatis itu nanti mungkin saya tidak pakai siklus, langsung penelitian, saya merekam data dari seorang guru dalam pembelajaran, akhirnya saya juga milah-milah. Gitu. Gimana? Apakah di dalam itu ada, kan tiap saat dalam PTS itu adanya siklus-siklus untuk dalam untuk menjadi apa itu untuk membuat menjadi langkah bisa meningkatkan, ya jelaskan itu. Tapi di sini saya melihat di situ bahwa anak itu sering ada yang tidak mengerjakan. Artinya otomatis dalam hal ini saya punya inisiatif bahwa saya ingin meneliti kalimat perintah apa atau imperatif apa yang dikerjakan, apa yang diberikan pada guru dalam pembelajaran tersebut. Apakah itu juga harus ada siklusnya? Baik, jadi gini Pak, kalau PTS, Ya. rohnya dari PTS itu memang harus ada Begitu. karena memang kenapa disebut tindakan? Karena memang penelitian tindakan yang membedakan antara penelitian tindakan dengan penelitian lain memang siklus. Jadi siklus itu harus Bayangin apa sih? kalau yang menggunakan siklusnya, jadi dia masuk di bagian
Ya, maksud saya gini, saya itu ingin tahu pas anak-anak itu tersebut ada kesalahan apa, kemudian yang diberikan guru itu penelitian Iya. saja. Kalau mau PTS berarti jenengan kuncinya harus tahu permasalahan utamanya dulu, lalu jenengan mencoba untuk menawarkan solusinya karena ini ada problem. Tapi yang saya sampaikan, saya tidak menyampaikan nanti bagaimana judul PTS. Mungkin bisa kita jadikan acuan, kita teliti bersama. Bahkan tidak hanya lokal di sekolah, tapi mungkin bisa jadi ke lebih luas lagi. Ini permasalahannya begini. Sekarang semakin menurunnya minat orang tua atau masyarakat menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah umum dan cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bernuansa agama. Ini problem. Mengapa saya seperti itu? Karena berdasarkan data yang saya peroleh, khususnya di sekolah saya sendiri, saya itu mengeluarkan siswa kemarin perpisahan itu 41 anak. Kemudian input kelas 1 yang baru ini hanya 23, sehingga saya itu hampir separuh atau 50% dari outputnya, sehingga nanti jumlah siswa ini mungkin semakin menurun secara sekolah. Nah ini jangankan kita, masalah itu sudah sampai ke Dikpora, Dinas Kabupaten. Maka dari itu mungkin Ibu bisa membantu, yang mana nanti Bapak Ibu di sekolah masing-masing meneliti kekurangan kita, evaluasi diri, opo atau sebabnya, dan Ibu nanti bisa memberikan suatu judul penelitian sekolah ini yang perlu dikembangkan di sekolah itu apa? Ben supaya sekolahan ini diminati masyarakat, tidak semakin hari semakin turun terus. Bahkan beberapa sekolah ini sudah ada yang tidak mendapatkan siswa. Dampaknya sebenarnya di-regrouping. Sugirejo 1, 2 juga di-regrouping. Permasalahannya satu halaman dan mungkin sekolah itu katakan sudah tidak diminati atau kurang diminati oleh masyarakat. Kalau bisa kita ya mari kita bangkit lagi bersama-sama bagaimana trik, bagaimana solusinya. Jadi sih kalau gadang-gadang ini Pak Suryani trik ini opo nih dudono kok jopone. Ojo terus malah maksud saya jujur, kita harus jujur. Di dalam ini kita terbuka saja. Jadi agar kita itu Pak Parto sering mengatakan ayo toh podo dibagi dan sebagainya. Nah triknya ini dudone ning kanca-kancane supaya kanca-kancane iki aja kate ditinggal karo masyarakat. Jamune Pak Sur apa donga apa. Iki Pak Suryani tak tekoni Pak Sur dek perpisahan niku pinten? Keluar pinten 69. Lah saiki datane tak delok Pak Sur saiki piro 80. Sik tak deloke SD. Aku duwe data keseluruhan kelas 1 sak kecamatan Kawedanan. Iki SD IT ini 82 belas. Bapak Ijalah. Bukan begitu Bu. Maksudnya awake dhewe ayo bodo mikir mumpung di sini ada pakar-pakarnya para dokter, solusinya piye, ada jamu, ada ramuan, awake dhewe terus mengembangkan keilmuannya. Kemudian kita teliti bareng-bareng masalah opo to jane. Sekolahku suwe-suwe kok saya ditinggal karo masyarakat begitu. Bahkan kemarin Kakak Dikpora almarhum Bapak Joko Santoso titenono kepala sekolah nek ngantek nyekolahne anake ning MI utawa ning madrasah sanawiyah. Jadi pecat dilok ini. Ora ngono didune. Jadi ini masalah kita bersama. Jadi
Apa kita hanya orang tua itu anut budyo, koncone ning madrasah padha ning madrasah, koncone ning SD Islam excellent tapi kudu-kudu krono, atau outputnya yang kita mungkin kita evaluasi sendiri-sendiri. Ngoten lho maksud kula niku, kumpung ini bapak-bapak, ibu-ibu pakar di sini, awake dhewe ayo nliti kuwi, engko syukur tahun ngarep awake dhewe itu terus meningkat sesuatu yang untuk tambah neh. Ngeten ya Bu. Nah nanti kita judulnya kok piye dirumusnya, tapi ini saya baru menemukan problem. Masalahnya tidak masalah lokal, tapi masalah regional bahkan nasional. Kemenak karo Kemendikbud itu saya kira ora akur kok piye apa. Ini terus nasional Bu dari akhirnya. Ya, saya kira itu Bu. Terima kasih. Mungkin nanti ada solusi jalan keluar kita sharing mungkin untuk menambah wawasan bagi Bapak. Terima kasih. Ibu Lulus, Pak Suparno dan rekan dari umumnya berkaitan dengan tadi dan semuanya itu menjadi masalah. Dan alhamdulillah untuk SD saya ada peningkatan. Kalau lain mungkin harus juga kita pertimbangkan untuk rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Dan mohon sekaligus ini problem di SD saya juga. Ini problemnya tadi regulator dulu ya, karena keterbatasan dengan peserta didik baru, maka saya ini mengambil judul upaya meningkatkan karakter siswa dengan kegiatan religi untuk menarik minat peserta didik baru di SDN Karangrejo. Mungkin itu untuk judul saya yang saya buat mungkin kurang relevan di mana kami mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini permasalahan di SD kami, ini saya perhatikan juga, bahkan itu di lembaga-lembaga yang lain pun juga demikian, banyaknya adab sopan santun yang kurang baik. Di sini saya akan menyampaikan yaitu pembiasaan adab sopan santun yang saat ini sudah mulai pudar di lingkungan sekolah kami itu di Sidoarjo. Ini dalam rangka peningkatan mutu akhlakul karimah dan budi pekerti yang terpuji. Ini banyak permasalahan ya saat sekarang kalau dibandingkan dengan anak-anak dulu, siswa-siswa dulu itu betul-betul menghargai kepada bapak ibu guru. Tapi akhir-akhir ini karena mungkin ini terkontaminasi dengan kemajuan zaman seperti ini Pak siswa dengan Pak guru kadang-kadang hahe surah boso. Nah ini perlu kita kita pikirkan menyangkut masalah akhlak dan budi pekerti ada sopan santun ini di lingkungan lembaga sekolah. Kadang-kadang anak-anak lewat di depannya Pak guru, nah itu usulan Jawa agak belas. Kalau dulu ya paling tidak yang membuka badan ini enggak sama Pak guru surah boso dan sebagainya. Itu terima kasih, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini yang saya lihat sementara untuk SD kami, anak-anak itu yaitu minat belajarnya terlalu sangat kurang sekali karena adanya HP dan seterusnya. Mungkin dengan judul saya upaya peningkatan tumbuh kembang minat belajar siswa di SDN. Hanya itu saja dari saya. Upaya peningkatan tumbuh kembang minat belajar siswa di SDN Pojok. Mungkin kalau 5 orang akan tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu, pun diwastani keloyak-loyakan ya. Kami itu berdampingan dengan MI dan juga diketahui oleh umum bahwa katanya tadi kemenangan lebih unggul dari Kemendikbud siswanya. Maka ini
ini saya mengambil dan juga dilakukan dulu berbuka PTS-nya. Kegiatan ngaji pagi dan sholat duha sebelum pembelajaran dimulai untuk menarik minat orang tua menyekolahkan di STP di Purno. Kasih. Nanti syukur kami dibantu untuk bisa membuat sebuah TPS. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Warno itu adalah untuk menjawab pertama asumsi dari Pak Warno benar. Nah, jawabannya Pak Warno itu juga sudah sertifikat secara akhlaknya, secara apa itu kegiatan ilmiahnya sebenarnya sudah saya jawab di SDN Tulung 1. Katanya kalau dulu menurut masyarakat, nah SD niku unggulan atau juara, wih mesti bodoh berminat di situ kan gitu toh. SD Tulung 1 itu selama saya menjabat 3 tahun di sana, mulai tahun 2007 sampai 2010 itu juara 1 ujian nasional terus. Setelah itu 2011 sampai 14 itu di antara juara 2 dan 3. Insya Allah untuk menepis masyarakat seperti itu. Kemudian di sana juga saya kembangkan lombanya itu juara 2 tingkat kabupaten masalah baca puisi. Kemudian juga kerawitan penampilan terbaik 2 kali di tingkat kabupaten. Semua waktu itu saya undang semua wali murid, kepala desa maupun perangkat, semua saya undang, saya tunjukkan. Asumsi pertama itu berarti jawabnya Pak Warno tadi sudah terjawab. Pol-pole melok-melok nyapa toko bodoh sekolah yang SDT ini melok-melok. Apa? Dampaknya itu sama saja. Maka dari itu saya sarankan kepada Pak Warno, orang tua menyekolahkan ke SDIT atau MI itu karena melok-melok. Padahal di tempatnya Pak Suryani, Mas Suryani itu bayarnya lama. Oh, anak itu 1 bulan nggak cukup 500 kok. Saya pernah teman saya itu SDIT itu ada. Karena apa dia mau ke situ? Ya karena melok. Pengen SDIT, pengen SDIT untuk pojoknya neng SDIT. Pojok sudah saya selidiki. Mengapa kok pojok itu SDIT keluar dari SDIT kok pindah? Bukan mau ke SD-nya, tapi ke MI Tegarjo. Yo melok-melok ternyata. Kontonnya rono lek. Kamu sekolah pindah ke SD kok tidak ke MI. Kon bantuin nih rono yo ben. Senengane bocah loro. Karena apa? Kedekatan dengan teman sejawat yang sangat sangat unggul itu dari kedekatan teman sejawat. Penjenengan MTS gak segurune gak segolek murid. Koncone sejawat ayu sekolahane nggon mulai penak. Yo mlebu MTS kabeh. Maka itu untuk menjawab apa itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Warno tadi, asumsi pertama itu karena orang tua itu ingin melok-melok koncone. Tak selidiki soalnya kalau di Tulung 1 ya karena saya sudah berusaha prestasi di atas Josaki yo kalah waktu itu ujian nasional. Tapi ora kanggo prestasi lomba yo tak dhuwur yo ora kanggo. Lah saiki kula tinggal di Cekel Butuh minum kula mboten ngerti. Malah saya ngono saya karena saya mendapatkan murid satu kelas itu 27 anak. Itu masih lumayan. Kalau anak saya itu 25 anak. Temennya anak saya itu 21 anak. Waktu itu anak saya pindah dari pojok ke Tulung 1. Prestasinya juga 1 untuk ujian nasional. Tapi bare itu kok saya tak ingat. Padha wae mulanya kalau tinggal itu karena itu asumsi pertama, jawabnya mengapa kok sekolahnya di situ. Nah itu. Maka dari itu saya kan tolong ke Mas Suryani, Mas.
nak khususnya wong kawedanan batas ono saiki ojo oke rambutmu kanca ngobake besok ning akhirat kuwi ora kanggo nak jenengan bagi kancane besok ning akhirat kuwi yo kanggo nek nek pletes biyen yo mati ono ojo Mas mungkin nak jenengan mateni kancane insyaallah besok ning akhirat kuwi golane malah panjenengan luwih ngerti timbang aku sakjane mulane intine nek sing kecamatan Gandanan loro bates ana ning nek kecamatan lain loro tanggonen kabeh ngoten lho karena kula kersane ben yang pertama nggih enten lulus ini saking apa itu yang sudah saya laksanakan. Teman Pak, jadi Bapak Ibu, saya mau mulai kembali lagi ke sini sebelum mengomentari semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengidentifikasi dari bidang garapan untuk yang PTS. Tadi yang disampaikan oleh Bapak yang pertama, Sinten di asmane Pak? Yang pertama. Kalau Pak Warno kan sudah tadi, sudah saya beri masukan. Pak Sinten? Pak Warno, nggih. Jadi gue kan? Ya, B. Pakai P. B duanya. Oh, dua-duanya gue. Jadi dari yang disampaikan Pak Warno tadi, Pak, kalau jenengan bercerita tentang kenapa ya kok semuanya pindah ke MI, semuanya pindah. Sebenarnya jujur Pak, di tetangga saya itu malah anaknya dari MI dipindah ke SD Pak. Karena anaknya nggak kuat. Nggak kuat di MI. Ya, betul. Betul. Jadi Bapak Ibu artinya kalau menurut saya sih ya tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang ya udahlah menyerah dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Pak Warno tadi menurut saya itu juga sebuah contoh yang menarik, sebuah usaha yang menarik untuk meningkatkan apa namanya untuk meningkatkan perolehan siswa melalui prestasi. Tetapi memang Bapak Ibu jujur kalau saya mengamati terkadang di sekolah-sekolah itu ketika ada lomba-lomba itu yang diutamakan itu artinya gini, Bapak Ibu di sekolah itu guru-gurunya itu kan langsung jujuk ke satu anak gitu Bapak Ibu. Betul nggak? Pembinanya itu langsung ke satu anak gitu. Nah itu sebenarnya menurut saya itu juga menjadi sebuah salah satu yang tidak adil juga. Kenapa tidak dibentuk seperti sebuah ekskul? Jadi memang sudah diniatkan gitu loh Bapak Ibu. Sudah ada kelompok-kelompok pengembangan yang tidak hanya sekedar ditunjuk oleh gurunya. Jadi saya bisa merasakan, bisa membayangkan Bapak Ibu di dalam satu kelas gitu ya. Kalau ada pendaftaran lomba baca puisi, terus Bapak Ibu hanya memilih anak yang paling pintar sendiri, tanpa Bapak Ibu melihat bahwa ternyata anak-anak lain mungkin masih punya potensi tapi dia malu, mungkin dia itu mungkin dia di luar rumah, di luar sekolah itu dia berbakat, tapi di dalam sekolah dia cenderung diam. Karena saking diamnya jadinya Bapak Ibu mungkin tidak mengamati. Nah itu kan menurut saya menjadi tidak adil ya Bapak Ibu ya. Nah itu satu contoh. Artinya mungkin saja Bapak Ibu kalau misalnya sekolahnya Bapak Ibu yang selama ini tidak ada ekstrakurikuler kemas betul, paling ekstrakurikulernya paling banter itu pramuka karena wajib. Nah mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan keterampilan atau kemampuan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Misal Bapak Ibu ada yang punya keahlian, punya jiwa seni nyanyi
berkembang di sekolah besar umum misalnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya rasa saya tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Apakah itu akan membawa dampak siswanya nambah atau tidak, saya tidak akan tahu juga. Tapi kita tidak akan tahu kalau kita tidak berusaha kan Bapak Ibu. Nah mungkin saja promosi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mempelajari mengikuti promosi yang sebelahnya.